Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, kembali lagi di kelas belajar. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar dan sebutkan benda mana saja yang merupakan contoh benda berbentuk lingkaran. Perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar, berapa banyak benda berbentuk lingkaran? Yakin? Ayo kita bahas. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi? 6. Ada 6. Kalau kalian jawabannya berapa? Nah, anak-anak, sekarang menurut kalian apa itu lingkaran? Pasti kalian ada yang sudah belajar tentang lingkaran, dan sekarang kita bahas lagi ya, apa itu lingkaran? Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Nah, ini adalah contoh lingkaran. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang lingkaran, kita harus mengenal bagian-bagian lingkaran. Ada 8, 1 titik pusat, jari-jari, tali busur, tembereng, diameter, busur, juring, apotema. Nah, sekarang kalian bisa lihat gambarnya, tapi kita bahas satu persatu ya. Titik pusat. Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak pada tepat di tengah-tengah lingkaran. Jadi kita gambar saja titik, tapi harus tepat di tengah, itu dinamakan titik pusat. Yang kedua adalah diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, dua titiknya contohnya ini adalah titik A, O, B. A, O, B ini adalah termasuk diameter. Yang ketiga, kita punya jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Tadi kalian sudah tahu kalau titik pusat adalah O. Nah, sekarang kita akan menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, sekarang kita temukan titik CO, yaitu jari-jari. Selanjutnya adalah busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Nah, di sini ada titik A dan B. Ada garis lengkung dan garis lengkung itu disebut dengan busur. Nah, selanjutnya adalah ini masih berhubungan dengan busur, yaitu tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Tadi kita sudah menemukan busur, lalu kita tarik garis dari A ke C, maka itu dinamakan tali busur. Selanjutnya ada juring. Nah, juring ini adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Jadi juring ini adalah suatu daerah. Ya, ingat yang diberi warna biru itu termasuk juring. Selanjutnya adalah tembereng. Ini penulisannya salah ya, harusnya tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, ini berhubungan dengan pembahasan kita tadi, yaitu busur dan tali busur. Dan kita akan temukan tembereng. Selanjutnya adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran, dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Nah, di sini kita lihat. Ingat menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Di sini ada titik OD. Nah, OD ini adalah
termasuk bagian apotema. Kalian bisa mengulang kembali video dari awal untuk menjawab 3 soal dari Bisalma ini. Coba tentukan bagian lingkaran apa ini? Satu, kedua, dan ketiga. Satu, betul, titik pusat. Kedua, tambereng. Ketiga, daerah yang disebut juring. Betul sekali anak-anak. Pelajaran kali ini kita akan belajar menghitung keliling lingkaran. Kita akan menghitung keliling lingkaran jika diketahui diameternya ataupun jika diketahui jari-jarinya. Maka silakan adik-adik simak pembelajaran kita kali ini supaya kalian bisa benar-benar memahami materinya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kita langsung saja ke materi pembelajarannya. Adik-adik bisa perhatikan di sini sudah ada 2 contoh lingkaran yang memiliki diameter yang berbeda. Lingkaran pertama memiliki diameter 14 cm, sedangkan lingkaran yang kedua dengan diameter 10 cm. Kita akan menghitung keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya adalah K sama dengan V kali D. Sama seperti ketentuan ketika kita menghitung luas lingkaran, V-nya di sini adalah 22/7 jika diameternya merupakan kelipatan 7, atau V-nya 3,14 jika diameternya bukan merupakan kelipatan 7. Nah, kita perhatikan contoh soal yang pertama. Diameternya di sini adalah 14. Apakah 14 merupakan kelipatan 7? Ya, 14 adalah kelipatan 7 karena kelipatan 7 itu terdiri dari 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya. Maka di sini V-nya kita gunakan yaitu 22/7. Kita tuliskan menjadi K sama dengan 22/7 dikali diameternya 14, berarti dikali 14. Nah, perhatikan ini 14 dan 7 bisa kita bagi ya. 14 dibagi 7 hasilnya sama dengan 2. Sekarang yang tersisa menjadi 22 dikali 2. 22 dikali 2 sama dengan 44. Maka keliling lingkaran dengan diameter 14 cm adalah 44 cm. Contoh yang kedua yaitu lingkaran dengan diameter 10 cm. Rumusnya sama yaitu K sama dengan V dikali D. Perhatikan di sini diameternya. Diameternya adalah 10 cm. Apakah 10 cm ini atau 10 ini merupakan kelipatan 7? 10 bukanlah kelipatan 7. Maka V-nya di sini yang kita gunakan adalah 3,14. Maka kita tuliskan menjadi K sama dengan 3,14 dikali 10. Perhatikan untuk memudahkan menghitungnya, koma yang ada di belakang 3 ini bisa kita pindahkan ke belakang 1. Kemudian 0 yang ada di sini kita hilangkan sehingga menjadi 31,4 dikali 1. 31,4 dikali 1 hasilnya sama dengan 31,4 cm. Maka keliling lingkaran dengan diameter 10 cm adalah 31,4 cm. Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Adik-adik bisa perhatikan di sini ada 2 lingkaran juga ya. Namun di sini yang diketahui adalah jari-jarinya, bukan diameternya. Maka untuk menghitung ini kelilingnya, maka kita harus mencari diameternya terlebih dahulu. Rumus untuk mencari diameter lingkaran yaitu adalah 2 dikali R. Jadi diameter itu
2 kali jari-jari, karena diameter itu dari ujung sini sampai ke ujung sini, berarti 2 kali jari-jari. Kita tuliskan 2 kali jari-jari yaitu 2 dikali 14. 2 dikali 14 sama dengan 28. Maka jari-jarinya adalah 28 cm. Maka di sini kita tuliskan K sama dengan 22 per 7 dikali 28. Nah, 28 dan 7 ini bisa kita bagi ya. 28 dibagi 7 hasilnya adalah 4. Nah, sekarang menjadi 22 dikali 4. 22 dikali 4 hasilnya adalah 88. Maka keliling lingkaran dengan jari-jari 14 cm adalah 88 cm. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar menghitung keliling lingkaran dengan berbagai bentuk yang berbeda. Silakan adik-adik simak pembelajaran kita kali ini supaya kalian bisa memahami materinya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kita masuk ke contohnya. Adik-adik perhatikan di sini ada gambar 3/4 lingkaran. Nah, kita akan menghitung keliling dari 3/4 lingkaran ini. Rumus untuk mencari keliling lingkaran ada 2, yaitu K sama dengan V dikali D, atau K sama dengan 2 dikali V dikali R. Sebelum kita menghitung keliling lingkaran ini, adik-adik perlu ketahui keliling lingkaran itu yang mana saja. Nah, keliling lingkaran itu yaitu garis tepi dari lingkaran tersebut. Berarti ini garis lengkung ini ya, kemudian ditambah dengan jari-jari pertama dan jari-jari kedua. Nah, inilah yang disebut dengan keliling lingkaran. Nah, kita masuk ke contoh soal ini. Karena ini lingkarannya berbentuk 3/4 lingkaran, maka rumusnya kita gunakan yaitu 3/4 dikali 2 kali V kali R. Karena di sini diketahui jari-jarinya, maka kita menggunakan rumus yang 2 kali VR. Nah, kemudian perhatikan tadi keliling lingkaran termasuk dalam jari-jari ini. Berarti di sini jari-jarinya ada 2 kali ya, ada 2, berarti ditambah 2 kali R. Untuk V yaitu 22/7 dan 3,14. Nah, 22/7 kita gunakan jika jari-jarinya merupakan kelipatan 7. Sedangkan 3,14 jika jari-jarinya bukan kelipatan 7. Nah, kita masuk ke contohnya, berarti ini kita tuliskan sesuai dengan rumus. 3/4 dikali 2 dikali, perhatikan V yang kita gunakan di sini adalah 22/7 karena jari-jarinya adalah 7, berarti ini kan kelipatan 7. Maka kita tuliskan dikali 22/7, kemudian dikali R berarti dikali 7 ditambah 2R berarti 2 dikali 7. Ini bisa kita bagi, 7 dibagi 7 hasilnya sama dengan 1. Nah, kemudian kita hitung menjadi 3/4 dikali, ini kita kalikan 2 dikali 22 hasilnya adalah 44. Kemudian ditambah 2 kali 7 sama dengan 14. 44 ini bisa kita bagi 4. 44 dibagi 4 hasilnya adalah 11. Nah, sekarang ini kita kalikan lagi. 3 dikali 11 hasilnya adalah 33. Kemudian ditambah 14 sehingga hasilnya menjadi 47. Maka keliling lingkaran tersebut adalah 47 cm. Nah, ini contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Perhatikan di sini lingkarannya berbentuk 1/4 lingkaran. Maka kita gunakan rumusnya yaitu K sama dengan 1/4 dikali 2 dikali V dikali R. 1/4 ini dihasilkan dari gambar tersebut. Karena ini gambarnya berbentuk 1/4, maka kita tuliskan 1/4. Kemudian
kita tambahkan dengan 2R, yaitu 2 jari-jari. Karena kita tidak hanya menghitung lengkungnya saja, tapi ditambah dengan ini 2 jari-jarinya. Nah, oke, sehingga ditambah 2 jari-jari. Kemudian kita hitung menjadi 1/4 dikali 2 dikali, di sini jari-jarinya adalah 10, maka V-nya yaitu 3,14. Kemudian jari-jarinya dikali 10 ditambah 2 kali R, yaitu 2 kali 10. Kita tuliskan menjadi 1/4 dikali, kita hitung 2 dikali 3,14, yaitu hasilnya 6,28, dikalikan dengan 10, kemudian ditambah 20. 20 ini dari 2 dikali 10. Nah, ini bisa kita hitung dengan cara cepat, yaitu dengan cara koma yang ada di belakang 6 kita pindahkan ke belakang 2, kemudian 0 ini kita hilangkan. Kemudian kita hitung menjadi 1/4 dikali 62,8, kemudian ditambah dengan 20. Nah, ini 62,8 dibagi 4. Kita hitung dengan pembagian bersusun atau porogapir. Kita bagi seperti pembagian biasa, yaitu 6 dibagi 4. 6 dibagi 4, hasil yang mendekati adalah 1. Kita letakkan 1 di atas, kemudian 1 kali 4, hasilnya adalah 4. Kita letakkan di bawah 6. Selanjutnya kita kurangkan, 6 dikurang 4, hasilnya adalah 2. 2 dibagi 4 itu tidak cukup, maka kita turunkan 2 yang ada di atas. Nah, kemudian karena di sini tadi kita melewati koma, sebelum turun 2-nya di sini kita lewati koma, maka di atas sini kita beri koma, kita tambahkan koma di atas. Kemudian kita bagi 22 dibagi 4 yang mendekati yaitu adalah 5. Kemudian kita kalikan 5 dikali 4, hasilnya sama dengan 20. Sekarang kita kurangkan 22 dikurang 20, hasilnya adalah 2. Kita bagi kembali, 2 dibagi 4. 2 dibagi 4 tidak cukup, maka ini 8 kita turunkan ke bawah sehingga menjadi 28. Nah, selanjutnya 28 dibagi 4 hasilnya adalah 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Kita kurangkan menjadi 0. Maka 6,28 dibagi 4 hasilnya adalah 1,57. Kemudian kita tambahkan dengan 20. 1,57 ditambah 20 hasilnya menjadi 21,57 cm. Nah, ini contoh yang kedua. Kita masuk ke contoh berikutnya. Adik-adik bisa perhatikan di sini ada gambar 2,5 lingkaran. Yang pertama ini menggunakan garis putus-putus dan yang kedua garisnya menyambung ya. Nah, yang membedakan kedua lingkaran ini adalah di sini karena ini garisnya putus-putus, maka keliling yang kita hitung hanyalah keliling daripada garis lengkung ini saja. Dan untuk setengah lingkaran yang kedua, karena ini garisnya menyambung, maka kita hitung mulai dari garis lengkung sampai dengan diameternya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kita menggunakan rumus yaitu setengah dikali V dikali D. Jadi ini kita menggunakan rumus yang kedua. Karena di sini diketahui diameternya, maka kita menggunakan rumus yaitu V kali D. Karena ini setengah lingkaran, maka di sini diawali dengan setengah. Selanjutnya yaitu kita tuliskan menjadi 1/2 dikali 3,14 dikali 10. Nah, ini bisa kita bagi 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, sekarang menjadi 3,14 dikali 5. Kita hitung dengan perkalian bersusun. Dimulai dari belakang, 5 kali 4 hasilnya adalah 20. Kemudian 2-nya kita sisipkan di atas 1. Selanjutnya 5 kali 1 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7.
Kemudian 5 dikali 3 sama dengan 15. Perhatikan berapa angka di belakang koma. Nah, di sini ada 2 angka di belakang koma. Maka ini pun kita hitung 2 angka dari belakang. Berarti dari sini 1, 2. Maka komanya kita letakkan di belakang 5. Sehingga sekarang menjadi 15,70. Atau ini nolnya kita hilangkan menjadi 15,7 cm. Maka keliling dari setengah lingkaran dengan diameter 10 ini adalah 15,7. Nah, kita masuk ke contoh setengah lingkaran yang kedua. Kita menggunakan rumus yang sama, yaitu setengah dikali V dikali D. Nah, perhatikan kalau di sini tadi kita hanya menghitung lengkungnya saja, maka rumusnya hanya di sini saja. Namun ini ada tambahan garisnya, yaitu di sini. Maka di sini kita tambahkan dengan diameter. Jadi ditambah ini ya, ditambah diameter. Kita masukkan sesuai dengan rumus, yaitu setengah dikali 22/7 dikali 14. Nah, di sini kita menggunakan 22/7 karena jari-jarinya adalah kelipatan 7. Ini kan diameternya 14, berarti jari-jarinya 14 dibagi 2, hasilnya adalah 7, maka digunakanlah 22/7. Kemudian ditambah diameter, maka ditambah dengan 14. Selanjutnya kita bisa bagi, yaitu 14 dibagi 7, hasilnya 2. Kemudian ini juga bisa dibagi, 22 dengan 2. 22 dibagi 2, hasilnya adalah 11. Nah, selanjutnya kita kalikan 11 dikali 2 sama dengan 22, kemudian ditambah 14. Nah, sekarang 22 ditambah 14 sama dengan 36. Maka keliling lingkaran ini adalah 36 cm. Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran kita tentang menghitung keliling lingkaran dengan berbagai bentuk. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta bagikan ke semua sosial media yang kalian miliki. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa.